Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Bintang dari kelompok 2 jurusan Manajemen Rekayasa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Analisis dan Simulasi Kegiatan Ekspor Rice As dari Jawa Timur ke Jepang. Rice As atau biasa dikenal dengan abu sekam padi adalah komoditas bernilai ekonomi tinggi dari hasil pembakaran sekam padi secara terkontrol. Produk ini ramah lingkungan dan dimanfaatkan luas oleh industri, khususnya di sini di Jepang. Mulai dari industri baja, konstruksi, semen, kaca, hingga kosmetik. Berdasarkan standar Bayer, RHA yang diekspor wajib memenuhi spesifikasi teknis. Yang pertama, kadar silikanya itu minimal 85%, kadar karbonnya maksimal 5%, kadar air maksimal 2%, loss on ignition-nya maksimal 6%, kehalusannya minimal 90%. Jadi mengapa Jepang menjadi negara tujuan utama? Berdasarkan distribusi pasar ekspor RHA, Jepang merupakan tujuan terbesar kedua dengan pangsa pasar 8,7% di bawah China. Jadi potensi ini didukung tren pertumbuhan volume ekspor RHA yang meningkat secara konsisten. Dari 40 ton pada tahun 2020 melonjak hingga 100 ton per tahun pada tahun 2025. Ini menunjukkan permintaan material silika yang sangat stabil di pasar Jepang. Masuk ke aspek operasional dan logistik pengiriman, ekspor ini menggunakan model Sea Freight atau FCL 40 HQ dari Pelabuhan Surabaya ke Port of Tokyo dengan syarat perdagangan Incoterms CVR Tokyo. Dari hasil evaluasi 3 alternatif pengemasan, dipilihlah alternatif 1 menjadi rekomendasi utama. Meskipun total investasinya paling tinggi sebesar 10 juta dan biaya per produknya 1.300 per kilo, metode ini memberikan fleksibilitas tinggi dan kemudahan implementasi tanpa memerlukan investasi fasilitas muat mahal seperti alternatif 2. Pola muat kontainernya sendiri, yang pertama disusun dalam 20 palet dari 10 baris dan 2 kolom. Jadi setiap paletnya berisi 2 jumbo bag FIBC, nominalnya itu sebesar 500 kilo. Namun isi aktual RHA sendiri ini per jumbo bag itu kurang lebih 200 kilo, sehingga total ada 40 jumbo bag. Total berat bersih produk adalah 8 ton dengan berat kotor total sekitar 8 ton 340 kilo. Utilitas volume kontainernya mencapai 28% hingga 41% dan utilitas berat sebesar 29%. Untuk alur perjalanan ekspor itu dimulai dari pengadaan sekam padi oleh mitra petani di Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pasuruan, dan Sidoarjo. Pembakaran dan quality controlnya dilakukan oleh mitra produksi, lalu dikemas, ditata pada palet, dan dikirim untuk staffing serta custom di Pelabuhan Surabaya. Ekspor ini juga dijamin oleh 8 dokumen utama. Yang pertama ada Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin, PEB, Polis Asuransi, MSDS, dan COE. Untuk estimasi biaya shipmentnya dengan total nilai ekspor CVR Tokyo adalah 2.447 USD dengan rincian yang pertama biaya produk RHA sebesar 1.521 USD, yang kedua freight load-nya itu 575 USD, asuransinya 6 USD, dan untuk dokumen 345 USD. Dari analisis menyeluruh didapatkan peluang dan tantangannya. Untuk peluangnya pertama, tingginya permintaan sustainable material di Jepang, pasokan sekam padi melimpah di Jawa Timur, lalu serta dukungan sistem PEB online dan INSW. Untuk tantangannya sendiri itu menjaga konsistensi kualitas antar mitra daerah,
lalu resiko keterlambatan rantai pasok, fluktuasi kurs USD, serta tingginya biaya freight internasional. Untuk rekomendasi strategisnya, yang pertama, terapkan metode FIBC Pallet sebagai pengemasan standar ekspor. Dua, lakukan konsolidasi kargo di gudang terdekat dari pelabuhan muat. Yang ketiga, lakukan QC berkala untuk menjaga standar kadar silika. Yang keempat, gunakan freight forwarder profesional dan fokus memperluas pasar Jepang. Jadi kesimpulannya, ekspor rice as atau sekempadi dari Jawa Timur ke Jepang memiliki prospek pasar yang sangat baik dan berkelanjutan. Dengan pemilihan strategi pengemasan FIBC Pallet yang mudah diimplementasikan, kepatuhan dokumen, serta tata kelola rantai pasok yang terintegrasi, kegiatan ekspor ini dapat berlangsung secara aman, efisien, dan menguntungkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.